dalam proses kehidupan itu kita kenal yang namanya ada jasad atau jisim, kemudian ada akal, ada kolbu, ada roh, ada jatuh, segala macam. Kira-kira dalam proses penciptaannya itu seperti apa ya Pak Nur, supaya kita bisa membedakan poin-poin yang saya sebutkan tadi itu. Iya, iya Mas. Oke. Ini penciptaan manusia berarti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Penciptaan manusia itu di dalam rahim itu selama seumur sel darah merah Mas. 120 hari. 120 hari. Itu yang dicipta pertama itu badan kasar sama badan halus ya. Badan kasar sama badan halus Mas. Itu gandeng. Badan kasar itu apa? Jasad kita ini. Terus badan halus adalah akal sama kolbu kita. Akal kolbu kita dicipta bareng sama badan kasar jasadnya. Terus setelah sempurna ya, setelah 120 hari itu baru ditiupkan roh ya. Wan apa fihi min ruhi, itu ditiupkan roh setelah 120 hari. Jadi hidupnya itu setelah ditiup roh ya. Terus akal kolbu itu yang mereka bilang, yang orang-orang bilang itu jiwa, itu jiwa atau nafas ya, nafas. Kalau roh tidak dicipta Mas, ditiupkan. Roh itu yang hidup itu satu Allah saja, zat tunggal. Kalau ditiupkan ke makhluk baru roh, kalau ditiupkan ke makhluk baru roh namanya, bukan zatullah lagi, tapi roh gitu ya. Itu roh kalau sudah ditiupkan ke manusia itu umurnya pas 120 hari, itu baru hidup, baru bisa nafas. Nah sekarang yang jadi masalah adalah ini manunggal toh, roh, badan kasar, badan halus, itu manunggal. Manunggal itu gimana kalau kita bisa marifat gitu toh? Itu kalau akal sama kolbunya mandangnya ke arah roh, ikut roh, rohnya itu yang dipandang Allah. Tapi kalau akal kolbunya itu yang dipandang jasad, itu yang dipandang dunia. Itu baru orang-orang syariah begitu. Nanti kalau mati gimana itu? Nah, makanya ini mati ini yang mati bukan akal kolbunya sama ruhnya. Akal kolbunya ikut ruh, jasadnya bisa. Akal kolbu nggak punya badan sendiri Mas. Akal kolbu itu nggak punya badan sendiri. Include ke ruh dia ya. Badannya cuma badan fisik sama ruh. Nah, tinggal ikut ruh atau ikut jasad. Kalau mati kok tetap ikut jasad, berarti belum indah itu matinya. Gitu. Kalau mati sudah ikut ruh, sudah seneng sama Allahnya, yang dipandang Allahnya, itu baru indah. Itu baru orang-orang yang sudah mati ruhnya hidup itu, waktu hidup bisa masuk ke alam suwung itu Mas. Kalau belum bisa masuk ke alam suwung, jangan harap bisa memandang Allah. Itu paling matinya nanti di alam malakut, bukan di alam jabarut. Iya, sebentar saya potong sebentar Pak Nur. Yeah. Barangkali itu ya yang namanya di syair tanpa wator itu disampaikan gitu kan ya. Yeah. Bakal kesasar roh langsung mani itu nah, ya. Yeah. Jadi kalau bahasanya Pak Nur, ketika masih di dunia kita punya PR untuk bisa menikmati dan merasakan alam suwung. Yeah. Harus itu Mas. harus ke alam suwung. Siapapun harus ke alam suwung. Standarnya harus makrifat. Seharusnya. Masalahnya nanti kalau tidak di alam suwung, tidak makrifat, tetap saja di alam malakut, alam makhluk. Alam malakut sama alam nasutnya gelap Mas. Gelap. Belum alam kehidupan, alam kematian.
alam kehidupan itu alam jabarut sama alam lahut, alam suwung sama hakikat sama marifat, itu alam yang indah, alam kehidupan. Ini akal ini sama kalbu kita pas mati sudah lepas sama jasad, lepas yang ikut ruh, tapi pas mati itu masih bisa mandang, masih mandang masih mandang dunia atau sudah mandang Allah. Nah itu kalau sudah bisa mandang Allah, sudah makrifat di alam suwung, ya indah. Berarti menyatu dengan roh itu tadi atau gimana? Berarti sudah kembali, Oh, sudah kembali ke Allah. innalillahi Wa inna ilaihi raji'un. Nah itu kembalinya di alam jabarut. Nah, itu. Kalau bicara kematian ya. Iya, iya. Kalau bicara kematian nanti kalau orang Islam sama Hindu kan beda. Beda. Nah, orang Islam sama Hindu beda. Tapi titik temunya tetap di alam jabarut semua. Yang ditarget semuanya alam jabarut, alam suwung. Semuanya ketemu. Kalau sudah masuk ke sana, nah itu orang Hindu Buddha sudah benar kiamat itu. Sudah ketemu maksudnya. Kalau belum bisa masuk ke alam suwung, yo reinkarnasi terus. Nah itu. Reinkarnasi terus. Oh iya. Nah, itu. Asik. Itu orang Hindu Buddha keyakinan di sana. Cuman ini pasti gini, ketika mendengarkan statementnya Pak Nur yang barusan begitu, teman-teman yang nonton di rumah, terus caranya piye Pak Nur ben iso mlebu alam suwung, mesti gitu Pak Nur. Iya. Itu bahasan sendiri satu video. Oh gitu ya. Satu video sendiri. Masalah jelaskan nafsu. Iya. Nafsu. Jelaskan nafsu, nanti nafsu ridho itu di mana, nafsu amarah di mana, itu masuk alam-alam toh. Nah itu ada bahasan sendiri, satu video sendiri nanti. Jadi akal, kolbu, kalau kita ketika hidup belum bisa merasakan alam suwung, ikut jasad, ikut alamnya kegelapan mas, alamnya malakut, ya itu ikut alamnya malakut. Nah itu malakut itu ada surga neraka, tapi surganya surga makhluk mas. Surga makhluk. Nah, surga makhluk. Kalau jabarut surganya ketemu Allah. Nah bedanya di situ. Jadi surga itu perspektifnya beda-beda. Nggak selalu identik dengan telaga bidadari. Taman yang indah. Kalau taman yang indah dan air yang gemericik Pak Nur, di Kota Batu dan Pacet itu lihat surga terus setiap hari ya Pak Nur. Iya. Itu di alam jabarut malah lebih indah mas. Nurullahnya yang indah. Siap. Nurullah. Nurullah itu roh Muhammad. Itu menghiasi di alam suwung itu sangat indah, lebih indah dari apapun mas. Itu di alam jabarut. Makanya ketika orang pas meditasi begitu Pak Nur, saking indahnya gitu kadang sampai meneteskan air mata. Seneng mas di sana. Jangan ketemu terus nangis. Oh ketemu kok nangis. Oh gitu ya. Nanti malah mau marah. Loh sampai kesini ketemu saya kok nangis loh. Seharusnya gembira gitu. Menangisnya karena bahagia Pak Nur. Itu menangis karena ingat dosanya malah bahaya itu. Nggak boleh. Udah ketemu Allah, bahagia itu menangis, bahagia indah mas. Bener itu, dengan nangis karena bahagia. Jangan sampai ingat dosa di sana. Ya tentu kalau sudah seperti itu ya apa ya, ibaratnya lampu segini atau neon ini terus kena pancaran, ya kan matahari yang sangatnya nih selebur semua ya Pak Nur. Ya udah, itu cuma adanya cuma cinta sih. Iya. Terus wujudnya kilauan nurullah, kilauan roh Muhammad. Wah itu pernah dijelaskan sama Nabi. Kanjeng Nabi menjelaskan, di alamnya waktu Mi'raj itu sangat indah sekali. Gitu. Sangat indah. Kalau Pak Nur memahami Mi'raj itu ya terjadi di dalam diri setiap manusia sebenarnya ya. Memang levelnya harus ke sana semua. Dan itu tidak semua. Kalau misalnya sebagai suri tauladan Rasul kita sudah sampai pada level itu, harusnya kita bisa meniru ya Pak Nur. Iya. Itu sudah diajarin sama Nabi.
diajarin sama Syekh Abdul Qadir Jailani, langkahnya sudah diajarin. Terus Hindu Buddha kejawen diajarin sama Empu Barada, langkah-langkahnya sudah diajarin, tinggal praktek mas. Tinggal praktek, ilmunya sudah diajari sama Nabi, sama Kanjeng Nabi, sama Syekh Abdul Qadir Jailani, sama Empu Barada. Empu Barada sama Syekh Abdul Qadir Jailani itu lebih tua Empu Barada mas. Sebelum 5 abad sebelum wali masuk Jawa. 5 abad sebelum wali masuk Jawa. Sebelum wali masuk Jawa. Empu Barada. Paling subur toh. Oke. Itu harus ke sana mas. Ya, mudah-mudahan tayangan ini mampu menginspirasi saya, teman-teman semuanya, termasuk seluruh pemirsa yang ada di rumah, sehingga tercerahkan, tergerakkan untuk meniru langkah-langkah yang sudah diajarkan oleh Kanjeng Nabi, Syekh Abdul Qadir Jailani, termasuk Empu Barada tadi, sehingga kita memang benar-benar bisa masuk pada fase atau level tertinggi di dalam beragama dan berspiritual, gitu ya Pak Nur ya. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton video kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan membawa kebermanfaatan bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.